Ada berapa Asmaul Husna jamaah? Di Al-Quran, di apa ya, di sampul-sampul itu banyak. Asmaul Husna. Nama-nama baiknya Allah ada 99 ya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang mengatakan apa? Jumlah Asmaul Husna itu 99 diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1 yang disampaikan Rasulullah. Barang siapa yang menghitungnya, menghafal dan mengamalkan dengan semestinya, maka niscaya dia masuk surga. Dan sesungguhnya Allah adalah witr, ganjil, dan Allah menyukai witr, yaitu ya Allah menyukai witr, menyukai ya yang ganjil, ya. Ini ada yang bertanya, jamaah, apa sih pertanyaannya tadi ya? Aku nanya, apa itu ilmu? Ya, ilmu itu adalah pemahaman yang mendalam atas agama ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, pemahaman ya tentang yang mendalam tentang ajaran agama ini yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sesuai pemahaman para sahabat. Ya. Insya Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ya nama-nama baiknya Allah itu ada 99. Ya. Ya. Maka jadikanlah nama-nama baiknya Allah, ya, nama-nama baiknya Allah, sifat-sifat baiknya Allah bisa untuk kita bertawasul kepada Allah, mengawali setiap doa-doanya dengan apa? Nama dan sifat baiknya Allah. Ya. Sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya. Itu kan yang adab berdoa kita kan seperti itu, salah satunya jamaah, mengawali doa kita dengan nama baik dan sifat baiknya Allah. Ya. Itu yang kita lakukan. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya tadi sudah jelas ya jamaah ya. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Apa jamaah? Bahwasanya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Ya. 100 kurang 1. Ya. Perhatikan jamaah. Apabila kita ya menyampaikan doa kepada Allah, ya Allah, ya, aku adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu Adam, ya. Orang yang ditimpa kesedihan dan kegelisahan dan berdoa hal-hal yang diawali dengan sifat dan nama baiknya Allah, maka Allah akan menghilangkan kesedihan itu dan kesusahan serta menggantinya dengan kegembiraan, ya. Dan ini hadisnya sahih jamaah ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kalau kita sedang bersedih, berdoalah kepada Allah ya, dengan diawali dengan nama baik dan sifat baiknya Allah. Apapun doa kita jamaah. Karena itu termasuk adab bagaimana agar doa tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah ayo kita perbaiki ya. Mau belajar adab doa jamaah? Siapa yang mau belajar adab doa? Bagaimana doa kita agar menjadi doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Uti Syakila pernah ya dulu ya adab berdoa? Sudah belum ya Uti Syakila ya? Kelihatannya dulu udah pernah ya. Mau lagi jamaah? Ya. Mau lagi? Baik, kalau mau lagi insya Allah sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan. Kalau nggak besok hari Rabu ya jamaah ya. Ya, hari Rabu ya. Kalau Ramadannya
ternyata puasanya hari Kamis, kita hari Rabu kita bahas ada berdoa. Dan jamaah yang sudah berwakaf Al-Quran, insya Allah, dan kemarin juga ada yang dari Malaysia sudah menghubungi Abu untuk berwakaf Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang sudah jamaah wakafkan dan dari sedekah-sedekah yang jamaah lakukan, karena pembelian jamaah di akunnya Abu, belanja di akunnya Abu, sebagian keuntungan akan Abu sedekahkan, dan alhamdulillah dari keuntungan beberapa bulan ini sudah Abu kumpulkan untuk membeli wakaf Al-Quran, dan insya Allah hari Selasa Abu akan menyampaikan amanah jamaah kepada 3 pesantren di pelosok daerah yang membutuhkan Al-Quran. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya ya. Yang ingin berwakaf silakan nanti bisa menghubungi Abu ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait pujian, maka Rasulullah adalah orang yang banyak memuji Allah, bahkan disampaikan jamaah Aku tidak mampu menghitung jumlah pujian kepadamu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Maka jamaah perhatikan tentang hadis 99 ini. Hadis Abu Hurairah tidak janggal. Hal itu karena penyebutan 99 bukan sebagai pembatas. Adapun hadis yang disampaikan jamaah, disampaikan tadi yang Abu sampaikan juga, hadis yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan bahwa di antara nama-nama Allah itu terdapat nama lain yang Allah mengkhususkan pengetahuan tentang kepada sebagian hamba. Jadi jangan terus kita mengkhususkan apa yang disampaikan 99, tapi apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud juga ternyata jamaah tidak mengkhususkan atau tidak membatasi 99 itu. Yang tahu siapa jamaah? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menghafal 99 itu sudah sangat bagus. Tidak sedikit orang yang tidak menghafal walaupun satu. Bahkan kalau ditanya nama Asmaul Husna, nama baiknya Allah itu apa? Masih bingung. Bahkan tidak sedikit yang dinamakan Asmaul Husna saja mereka tidak tahu artinya. Asing dengan kalimat Asmaul Husna. Maka bersyukur kita bisa mengetahui apa itu Asmaul Husna Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Maka jamaah walaupun ada perbedaan pendapat tapi janganlah perbedaan itu menjadikan kita terpecah belah. Terpecah belah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 99 99 yang kita pelajari. Nanti kita akan berbicara lebih detail tentang bagaimana tentang Asmaul Husna itu secara detail ya jamaah Sebentar ya, Asmaul Husna. Kita akan nanti masuk kepada tentang Asmaul Husna dengan lebih detail lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa faedah kita mengenal Asmaul Husna jamaah? Apa faedah kita mengenal Asmaul Husna? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenalnya kita, hafalnya kita dengan Asmaul Husna, maka adalah sarana untuk kita bisa mengenal nama-nama Allah. Bisa mengenal Allah. Oh, Ar-Razzaq. Oh, Allah yang memberikan rizki. Allah yang maha pengampun. Oh, Allah yang maha penyayang. Kita mengetahui
Tapi jangan tanyakan kafiatnya. Bagaimana Allah menyayangi, bagaimana Allah ya memberikan rizki, hanya Allah yang tahu. Kita mengimani saja. Ya jamaah, kita mengimani saja ya. Jangan kita sok tahu ya, mengatakan sok tahu dengan akal pikiran kita aja. Jangan. Ya, jangan. Udah jam 8 ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Yang kedua jamaah, apa faedahnya? Dengan mengucap nama-nama Allah, maka kita akan memuliakan dan menyanjung Allah. Ya. Dan apa dalilnya kita wajib untuk mengingat atau menyampaikan nama-nama Allah? Di surat Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Ya. Memuliakan Allah dengan apa? Dengan menyampaikan nama-nama Allah yang terbaik. Mengawali segala apapun dengan apa? Ya. Doa dengan mengawali dengan nama Allah. Ya Rozak, ya Allah. Engkau lah yang memiliki rizki, ya Allah. Engkau yang memberikan rizki kepada hamba-hambamu, ya Allah. Mudahkanlah rizkiku, ya Allah. Diawali dengan nama baiknya Allah. Allah Maha Pemberi rizki. Allah yang memiliki rizki. Ya. Jangan tanyakan bagaimana Allah memberikan rizki, tapi imani dan syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Ingatlah Allah dengan banyak-banyak menyebutkan nama-nama Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Silakan meminta doa untuk orang luluh, orang sembuh, orang apa, berdoalah kepada Allah. Ad-du'a wal ibadah, berdoa itu ibadah yang tidak, tapi ibadahnya dengan benar. Abu, berdoa yang bukan ibadah itu bagaimana? Bahkan berdoa bisa menjadi syirik. Jamaah, bisa nggak berdoa menjadi syirik jamaah? Jamaah? Bisa tidak jamaah berdoa menjadi kesyirikan jamaah? Berdoa yang jadi syirik yang seperti apa? Berdoa yang jadi syirik itu yang seperti apa jamaah? Berdoa yang bukan kepada Allah. Berdoa yang ditujukan bukan kepada Allah. Jadi berdoa yang merupakan ibadah itu yang seperti apa jamaah? Berdoa hanya kepada Allah. Jangan nanti dipelintirkan. Kata Abu, doa itu syirik. Wah itu ngeri lagi jamaah. Benar, doa itu akan dikatakan syirik apabila kita berdoa selain kepada Allah. Ya. Bisa dipahami jamaah? Ya. Berdoalah hanya kepada Allah. Ya, ini harus mengatakan yang tegas jamaah. Boleh tidak kita berdoa kepada Rasulullah? Jamaah. Boleh tidak kita berdoa kepada Rasulullah? Berdoa ya. Berdoa kepada Rasulullah. Boleh tidak jamaah? Tidak boleh. Ya. Boleh tidak kita mendoakan Rasulullah? Beda konteksnya ya. Kalau tadi berdoa kepada Rasulullah, sekarang boleh tidak kita mendoakan Rasulullah? Boleh. Salah satunya caranya seperti apa? Salah satu doa kita untuk Rasulullah apa jamaah? Salah satu doa kita untuk Rasulullah apa? Masya Allah, sholawat. Oleh karena itu, Abu sekarang tanya lagi, sholawat itu doa kita kepada Rasul atau kepada Allah? Maka dikatakan sholawat itu doa kita kepada Rasul atau kepada Allah? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah dengan bersolawat
Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Allahumma, ya Allah, ya. Jangan ditujukan kita menunjukkan kepada doa kita itu kita berdoa kepada Rasulullah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, pantaskan diri kita kepada Allah. Pantaskan diri kita kepada Allah. Karena ya kul inna syafa'atu jami'a. Ya, sesungguhnya ya. Katakan sesungguhnya syafaat itu milik Allah semuanya. Ya. Rasulullah punya tidak? Tidak punya. Rasulullah punya syafaat karena diberikan syafaat oleh Allah. Ini tak kasih syafaat agar engkau bisa memberikan syafaat. Tapi itu kehendak Rasulullah, siapa-siapa yang diberikan syafaat itu atas kehendak Rasulullah atau tidak? Tidak. Rasulullah hanya memberikan sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bersolawat, perbanyaklah bersolawat untuk Rasulullah kepada Allah, karena yang tahu, yang pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu atas izin Allah. Atas izin Allah. Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu kalau Allah tidak mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada Abu.